Saya tidak segan-segan nanti mengatakan bahwa di dalam tasawuf ini yang disebut itu kalbu. Ini menarik. Saya jujur aja 2 tahun saya belajar di Belanda, 6 tahun saya ambil 2 doktor di Jerman, dan beberapa negara lain saya ambil short course, termasuk beberapa studi di Perancis. Tapi saya tidak mendapatkan siswa kalbu seperti ini PDT. Maka karena itu saya merasa bersyukur setelah saya kembali dari Eropa, saya mendapatkan kajian-kajian seperti ini bersama dengan Buya yang mulia, sehingga kemudian kita berbicara tentang sense, berbicara tentang rasa, tentang zauq, masalah zauq ustani, tentang zauq ini untuk menikmati agama ini akan harus belajar tasawuf. Tidak dapat bahasanya, syariat yang dapat capek saja. Maka orang-orang yang beribadah hanya dengan mendekati atau respect syariat saja. Biasanya orang ini jarang khusyuk, karena nggak dapat zauq. Khusyuk itu dapat ketika kita sudah dapat zauq, dapat rasa, dapat kenikmatan dari ibadah. Maka orang-orang sudah mendapatkan zauq dalam ibadah, dalam syariat. Tentu dengan mengasahkan jiwanya, mengasahkan batinnya. Orang ini hujan pun tidak terhalang untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Orang ini meskipun kakinya sudah kesemutan tidak akan berhenti berzikir pada Allah. Karena zauq yang dia dapat itu lebih hebat daripada rasa sakit yang diderita oleh fisiknya. Maka karena itu menurut saya kita ini wajib ainiyah, wajib fardiyah kita untuk melatih meyakinkan kita bahwa kita harus mengasah kalbu kita. Karena ternyata kalau kita asah kepala kita yang dipelajari di kampus-kampus, tentu saja akal itu terbatas. Our logical is very limited. Akal kita sangat terbatas. Di balik dinding kita nggak tahu. Tapi orang-orang sudah mendapatkan zauq ataupun istilahnya sudah alam rohani, dia sudah bermain di luar fisik, insya Allah orang itu sudah tidak ada hijab, tidak ada tasyah, karena dia sudah menyatu antara batin dan Allah, dan dia akhirnya sudah hilang. Jadi betul sekali disebutkan oleh Buya tadi bahwa kita bukan menyembah diri kita, tapi justru kita menghilangkan anania, egoisme kita, egosentrisme kita terhilang, ya tidak ada lagi ketika kita sudah dekat. Artinya sini mengisyaratkan keniscayaan kita pada keikhlasan. Maka orang beribadah tanpa ikhlas, maka orangnya tidak akan pernah bertemu dengan the entity of God, ataupun yang realita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya meskipun dikucilkan, jujur saja, saya masuk PDT ini banyak ancaman, banyak tekanan. Tapi saya bilang, kalau buah busuk itu tidak usah dilempar, buah kelapa, buah mangga busuk tidak dilempar pun jatuh sendiri. Jadi kalau kita merasa PDT ini benar jalannya, tidak usah takut, jalan saja. Nanti orang-orang yang busuk itu akan jatuh sendiri. Kita jalan terus, karena buah yang tidak busuk dia bertahan. Alhamdulillah, makin digenjot, makin kita ditekan, makin kita makin. Saya melihat perkembangan luar biasa. Tantangan pasti ada. Memang hidup ini harus berjuang. Ya, kalau kita berjalan pasti ada kemungkinan jatuh. Takut jatuh nggak usah berjalan. Ya, takut hidup mati saja. Tapi itu prinsip. Dan kita lihat ulama-ulama terdahulu yang punya kekhasan, yang punya kekuatan rohaniah yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, itu mereka mengasahnya lewat jalan. Maka kalau kita ingin dapat lebih, maka jalannya tidak ada lain, tidak boleh jalan biasa. Dia harus jalan, salah satunya adalah jalan sufi, itu dalam ilmu taruhan. Ini sekali pada SWT, saya beruntung, alhamdulillah sempat belajar pada Buya dan pada murid juga beruntung pada Diberi Pamung dan lain-lain. Karena belajar itu tidak harus menunggu tua. Belajar itu tidak ada mengenal endingnya. Belajar itu tidak juga harus belajar pada orang lebih tua pada itu. Kadang-kadang secara usia, umur biologi seseorang lebih kecil atau lebih muda dari itu. Tapi umur ilahi
umur rohaninya, kematangan rohaninya jauh lebih dalam dari kita. Maka kita mau belajar dari dia. Jadi sekali lagi juga kemudian jangan kita lihat pada gelar. Banyak orang profesor, tapi kadang-kadang cara bacanya seperti yang tadi belum dewasa. Ada sebenarnya nggak ada profesor ya. Apabila kita nggak ada profesor, tapi cara bacanya sangat filosofis. Termasuk baginda Rasulullah SAW, beliau tidak berpendidikan tinggi, beliau tidak dapat gelar profesor dari manapun. Tetapi ketinggian akhlak, pelurusan antara lidah, lisan, dan akhlaknya itu bahkan mendapat pujian kepada Allah. Tidak percaya nanti pulang lihat surah Al-Qalam ayat 6. Di sana Allah memuji langsung bagaimana ketinggian keluhuran akhlak baginda Muhammad SAW. Ya Allah katakan innaka la'ala khuluqin mu'min. Maka dari sekalian saya sering katakan bahwa seseorang itu akan dinilai mulia oleh Allah dan oleh hamba Allah bukan karena hanya ketinggian ilmu, tapi lebih kepada ketinggian akhlak. Dalam agama kita kenal ada satu statement katakan al-adabu fawqa ilmi. Adab itu hakikinya letaknya jauh di atas ilmu. Coba perhatikan kenapa tidak digunakan kalimat ala, kenapa fawqa di sini? Maknanya adalah perbedaan posisi antara ilmu satu sisi dan adab itu yang lain sangat-sangat jauh. Kalau ala dekat sekali seperti kupiahnya, dempet. Tapi ketika fawqa bisa antara lain dan dunia. Adab itu ada di langit posisinya, sementara ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan letaknya di lumpur kita. Oleh karena itu mari kita asah diri kita senantiasa menjadi orang yang berguna, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. The best man among you those who can contribute more benefit to others. Orang terbaik dia ternyata di antara kita. Bukan saya, bukan oleh bukan juga Tengku walau bukan juga profesor bijak profesor. Doktornya juga tidak ada arti profesor kita. Tapi bagaimana dimanapun kita berada, kita harus menjadi bagian pada manfaat, bagian daripada rahmat yang alami. Bukankah baginda Rasulullah SAW diutus ke bumi? Hakikinya punya misi pertama adalah beliau adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus sebuah Muhammad kecuali dari rahmat lil alamin. Kemudian misinya salah satunya adalah innama bu'istu liutamima makarim akhlak. Bukan tidak penting, namanya tauhid penting sekali karena awal di ma'rifatullah. Yang pertama kita agama ini adalah mengenal Allah. Tetapi kenapa Rasulullah SAW innama bu'istu liutamima makarim akhlak? Karena akhlak itu merupakan buah manifestasi daripada akidah dan syariat. Percuma kita punya akidah baik, percuma kita salat tidak pernah tinggal, tapi akhlak kita dan tetangga kita ribut, suami istri tidak atur dan seterusnya ini menunjukkan bahwa agama kita masih belum cukup. Maka akan sempurna agama kita ketika syariat kita sudah kokoh, akidah kita pertama sekali sudah kokoh, maka kita berindah dia dengan akhlakul karimah. Inilah hakikat daripada sufi, bagaimana mengasahkan menjadikan manusia menjadi manusia itu sendiri, bukan menjadi binatang. Karena manusia kalau jadi manusia, dia pasti bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi kepada orang lain. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan dan dapat saya sampaikan. Mungkin pasti banyak yang kurang karena saya manusia, dan saya yakin selama saya manusia pasti saya bisa dosa. Dan pribadi yang kurang termasuk saya dan siapapun. Oleh karena itu akhirnya saya mengucapkan para yang mengira, Pak Punirah yang namanya, Pak Tuan ini nama awal tente nama kedua. Oleh karenanya dua hakiman. Jadi sekalian kali lagi ditanya beta kahiro. Nina ulun yang hina dengan beta kahiro. Saya yakin yang kita jalankan pada jalan benar jalan Allah. Yakinlah yang berpenting kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak akan mampu memutarakan kita dan tidak mampu menolong kita kalau Allah tidak menolong kita. Doa sering kita baca dalam salat kita atau setelah salat kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Demikian saya sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi